Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara pembahasan salat sunnah. Qala musannifu wasyari'u rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan lil mutanaffili, bagi orang yang melakukan sholat sunnah lailan pada malam hari, au naharon, ataupun pada siang hari. Disunahkan apa? Ayyusallima, apa salam siapa orang, min kulli ini di setiap 2 rakaat. Jadi disunahkan ketika kita sholat sunnah di siang hari maupun di malam hari, maka disunahkan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun dibolehkan 4 rakaat salam ya, 4 rakaat sekaligus di akhir kemudian salam. Kenapa demikian? Lil khabari, karena hadis al-muttafaqi, yang disepakati. Apa hadis? Alaihi, atasnya hadis. Apa hadisnya? Sholatul laili, adapun sholat malam, masna ialah 2-2. Nah, ini hadisnya. Wa fi riwayatin, dan di sebagian riwayat, di dalam satu riwayat sahihatin, yang sahih apa riwayat, wan nahari, lafadznya wan nahari. Jadi ini hadisnya ya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya ini hadisnya muttafaqun alaihi. Hadisnya adalah sholatul laili masna. Nah, seperti itu. Jadi sholatul laili masna. Sholat malam adalah 2-2. Tetapi di dalam satu riwayat yang lain yang sahih ada kata naharnya. Sholatul laili wan nahari masna. Seperti itu ya. Jadi ya boleh ini kita mengerjakan 2-2 saja. Qala fil Majmu', berkata siapa Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Al-Majmu'. Itolatul qiyami, adapun memanjangkan, memperpanjang berdiri, afdalu, ialah lebih utama, fin nafli, afdalu ialah lebih utama, fin nafli di dalam salat sunnah, min taksir rakaati, dari memperbanyak rakaat. Jadi Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu', lama berdiri di dalam salat itu lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Nah, seperti itu ya. Nah, 1 jam 20 rakaat, 1 jam 2 rakaat tapi bacanya panjang. Nah, lebih utama yang 2 rakaat tapi bacaannya panjang, seperti itu. Kemudian waqala, dan berkata siapa Imam Nawawi fihi, di dalamnya kitab Al-Majmu', aidon juga, afdalun nafli, adapun paling utamanya sholat sunnah, idun ialah sholat id, sholat hari raya, akbaru, yang akbar, sholat id akbar ya. Nah, sholat id akbar maksudnya sholat id akbar wa asgor, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang paling atas adalah Idul Adha, baru Idul Fitri. Jadi Idul Adha adalah Idul Akbar, Idul Fitri Idul Asgor. Nah, kemudian kusufun, dan kusuf, sholat gerhana. Wa khusufun, dan khusuf. Jadi khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Pastisqaun, dan kemudian sholat istisqa. Fawitrun, kemudian sholat witir. Farok ata fajrin, kemudian 2 rakaat sholat fajar. Nah, ini dia. Jadi yang berjamaah itu paling utamanya sholat sunnah yang berjamaah paling utamanya sholat Idul Adha. Yang kedua Idul Fitri, yang ketiga sholat gerhana matahari, yang keempat gerhana bulan, yang kelima istisqa. Kemudian yang dikerjakan sendiri yang paling utama adalah witir. Farok ata fajrin, dan 2 rakaat sholat fajar. Fabaqiyatul rawatibi. Fabaqiyatul rawatibi, dan sisa sholat rawatib lainnya selain qobliyah subuh. Fajami'uha, maka adapun semua sholat sunnah, rawatib maksudnya, fi martabatin wahidin, di dalam satu tingkatan. Jadi sholat rawatib yang lainnya selain sholat subuh itu satu tingkatan, sholat subuh di atasnya. Kemudian setelah itu fatarawihu, dan kemudian sholat tarawih.
Duha, kemudian sholat duha, rakaat tawafi, dan 2 rakaat sholat tawaf, wa tahiyyati, dan sholat tahiyatul masjid, wal ihrami, dan sholat ihram, wal wudu'i, kemudian sholat wudu. Nah, ini tingkatan sholat ketika sholat sunnah yang tidak dikerjakan dalam keadaan sendirian. Yang pertama witir, yang kedua sholat qobliyah subuh, yang ketiga semua sholat rawatib selain qobliyah subuh, kemudian sholat tarawih, sholat duha, 2 rakaat sholat tawaf, tahiyatul masjid, sholat ihram, kemudian sholat wudu. Amma sholatu, adapun sholat, faidatun ayhadihi faidatun, adapun ini ialah sebuah faidah. Amma sholatu, adapun sholat, al-ma'rufatu, yang diketahui apa sholat, lailatul rogoibi, pada malam rogoib, wan nisfi sa'bana, dan malam nisfu sa'ban. Nah, kemudian wa yaumi asyura, dan malam hari asyura. Fabid'atun, maka ialah bid'ah, qabihatun, yang buruk. Apa bid'ah? Nah, jadi ini faidah ya, musonib menjelaskan bahwa sholat yang sudah dikenal, sholat yang sudah diketahui, diantaranya sholat malam rogoib, nah, sholat malam rogoib, kemudian sholat malam nisfu sa'ban, dan sholat malam hari asyura, semua itu adalah bid'ah qabihah. Hendaklah kita tidak melakukannya karena bid'ah qabihah. Nah, jadi yang mau kita amalkan adalah diganti saja. Nah, jadi misalkan malam nisfu Sa'ban, kan ada sholat ya, jamaah berkumpul, masyarakat berkumpul di masjid, habis maghrib baca yasin 3 kali. Sebelum baca yasin kan biasanya sholat. Nah, jangan diniatkan sholat nisfu Sa'ban. Niatkanlah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, atau sholat sunnah yang lainnya seperti itu, atau sholat sunat istikharah misalkan. Yang penting jangan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Niatnya sholat sunnah nisfu Sa'ban jangan. Atau pada malam rogoib. Jangan sholat sunnah malam rogoib. Sholat sunnah hajat diganti. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat, dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi diganti niatnya saja. Silahkan sholat, tapi diganti niatnya saja. Biasanya nih nisfu Sa'ban sebentar lagi. Nah, umumkan kepada jamaah jangan niat sholat nisfu Sa'ban karena itu bid'ah qabihah, bid'ah yang buruk. Diganti niatnya, niat sholat hajat, sholat taubat, sholat mutlak, dan sebagainya ya. Kemudian wa ahadisuha, dan adapun hadis-hadisnya sholat maudhu'atun ialah falsu. Jadi hadisnya adalah maudhu, palsu. Qala telah berkata Sayhuna, siapa guru kami, kabni Syuhbata, seperti perkataan Ibnu Syu'bah, wa ghairihi, dan selainnya Ibnu Syu'bah. Ibnu Syu'bah maksudnya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, guru kami berkata, nah, seperti halnya Ibnu Syu'bah dan selainnya, wa akbahu, ialah paling tercela, paling buruk, minha, dari sholat yang sudah diketahui, yang disebutkan di atas, sholat rogoib, malam rogoib, sholat nisfu Sa'ban, dan sholat yauma asyura. Nah, itu yang akan disebutkan ini adalah lebih buruk daripada yang di atas. Maksudnya seperti itu. Ma, adapun sholat oida, yang dijadikan kebiasaan apa ma, fi ba'dil biladi, di sebagian daerah. Nah, di sebagian daerah, min sholawatil khamsi, dari sholat 5 waktu, fil jumu'ati, di dalam sholat Jum'ah, pada hari Jumat, al-akhirati, yang akhir apa Jumat, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Akibat sholatiha, setelah sholat Jumat, za'imina, hal dalam keadaan menyangka siapa mereka, annaha, bahwa sungguhnya sholat, tukafiru, ialah menebus apa sholat, sholawatil ami, akan sholat setahun, awil umri, atau umur, atau seumur hidup, al-matsukati, yang ditinggalkan, wadzalika, dan adapun demikian, al-madkur, yang disebutkan di atas, haramun, ialah haram. Jadi gini, ada keadaan yang lebih buruk dari itu semua. Nah, karena
Ibnu Hajar Al-Haytami, guru kami, dan juga Ibnu Syu'bah dan yang lainnya. Ada sholat-sholat yang lebih buruk dari yang di atas, yang memang dijadikan kebiasaan di dalam sebagian negeri. Apa itu? Min sholawatil khamsi, dari sholat 5 waktu fil jum'ah, di hari Jumat di akhir Ramadan. Nah, yang dikerjakan memang setelah Jumat. Bahwasanya mereka menyangka, kelompok itu menyangka, sholat itu akan menghapus sholat-sholat dalam 1 tahun. Awil umuri, atau umur yang matruki, yang ditinggalkan. Artinya umur yang dikerjakan perbuatan dengan sia-sia. Umurnya dihabiskan dengan sia-sia, maksudnya adalah gitu. Wadhalika, adapun demikian yang disebutkan tadi haramun ialah haram. Nah, jadi saya simpulkan ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwa seperti perkataan Ibnu Syuhbah dan yang lainnya, bahwa lebih buruk dari sholat-sholat yang disebutkan di atas, yang dijadikan kebiasaan di sebagian kampung, sebagian daerah, yaitu sholat 5 waktu di hari Jumat, di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, yang dikerjakan setelah sholat Jumat, dan menyangka mereka itu sholat yang dilakukan ini akan menghapus dosa-dosa, akan menghapus sholat-sholat 1 tahun. Artinya menebus sholat yang ditinggalkan selama 1 tahun, seperti itu, atau menebus umur hidup yang ditinggalkan, artinya umur-umur yang dijadikan umur itu sia-sia, atau ya berbuat dosa dengan umur itu, seperti itu ya. Maka hal itu adalah haram. Nah, jadi misalkan orang ini sholat Jumat, kemudian dia sholat Johor, sholat Asar, sholat lagi, sholat Maghrib, sholat lagi, sholat Isya, sholat lagi, sholat Subuh, sholat lagi. Nah, hal demikian adalah tidak berdasarkan pada dalil. Dan itu adalah lebih buruk daripada sholat yang disebutkan tadi, malam Rogoib, Nisfu Sa'ban, dan malam hari Asyura. Lain halnya kalau niatnya beda ya, niatnya ia mengkodok sholat, tidak masalah. Tapi kalau niatnya dengan sholat-sholat itu menghapus sholat-sholat yang tidak dikerjakan selama setahun, menghapus dosanya ya, atau menambah sholat-sholat yang tidak dilakukan selama setahun, yang ditinggalkan selama setahun, atau menghapus kesalahan umur-umur yang memang digunakan dengan perbuatan yang sia-sia. Maka sekali lagi, pendapat tersebut adalah haram. Wallahu a'lam. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.